Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Suwarningsih. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2023 dengan NIM 2260101326 di LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya bertugas di SDN 08 Mandeh, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video UKIM saya bertepatan pada hari Jumat tanggal 1 November tahun 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita baca? Silakan mulai. Kemudian anak-anak ibu akan mengambil absen seperti biasa. Anak-anak ibu ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Semuanya? Ya, Bu. Tidak ada yang tidak hadir? Tidak, Bu. Alhamdulillah, semuanya itu baru anak-anak ya. Soleh. Kita menyanyikan lagu Garuda. Berdiri ada ibu. Berdiri semua.
Baik, sekarang kita akan masih membahas tentang ayo berzakat, cuman subtemanya beda, yaitu yang pertama orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian hikmah dari pelajaran kita ini nanti anak ibu harus paham golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian hikmah dari zakat tersebut. Kemudian anak ibu, sebelum kita melanjutkan pelajaran, ibu bertanya bagaimana perasaan anak ibu di saat anak ibu mempunyai uang lebih atau makanan lebih dibagikan kepada temannya. Bagaimana perasaan anak ibu? Merasa rugi? Tidak. Kita masuk ke pembelajaran kita. Sebelum masuk, anak ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nanti ada di sini ibu membuat sebuah bagian atau materi yang kita bahas sekarang ada di situ. Ya, apa ini? Nah, di sedotan, di dalam sedotan ini. Nanti akan dibagi, anak ibu akan mencari, misalnya bertemu tentang miskin, anak ibu mencari kelompok 1 misalnya bertemu tentang miskin, anak ibu cari apa pengertian miskin. Kelompok ini tentang apa? Kelompok ini tentang apa? Anak ibu mencari. Di sini sebanyak 13 ini ada di sini golongan-golongan orang yang menerima zakat. Kemudian ada tentang hikmah orang menerima zakat, ibu campur di sini. Nanti anak ibu harus bisa mana golongan orang menerima zakat, mana hikmah dari zakat, anak ibu cari di sini. Hari yang ini anak ibu bisa melihat di video. Ada di video pembahasannya yang ini. Di samping video bisa juga anak ibu mencarinya di buku pelajaran atau buku siswa agama kelas 5. Nanti buku ini ibu bagikan sama anak ibu. Mengerti cara kerjanya? Mengerti, Bu. Bagus. Silakan bagi kelompok. Bu bagi kelompok ini kelompok 1. Ibu kasih namanya kelompok apa ya maunya? Kelompok apa? Zakat. Mau? Ini kelompok zakat. Kalau ini zakat fitrah. pengertiannya. Kemudian kalau nggak ada di situ ada pembagian dari golongan, ada hikmahnya yang menerima zakat. Oke? Siapa yang mewakili kelompok zakat? Siapa yang mewakili? Silakan. Misalnya bertemu di sini
cari di buku, bisa nanti mendengar video. Nah, ini videonya. Lihat. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki. Sedangkan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik atau mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bis sabili fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk para pejuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya adalah gelandangan, pengemis yang tidak memiliki rumah ataupun pekerjaan tetap. Ini termasuk ke dalam orang fakir. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mungkin punya rumah, mungkin punya pekerjaan, tetapi hasil dari pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Dan ini kita sebut sebagai orang miskin. Yang ketiga adalah pengurus zakat atau amil zakat, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau Muslim yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Jadi yang dimaksud mu'alaf di sini itu adalah orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih lemah sehingga perlu dibujuk. Seperti itu ya. Yang kelima, gharimin atau orang yang berhutang, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat, tetapi ia tidak sanggup membayarnya. Nah, orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam juga ini termasuk ke dalam gharimin ya. Jadi orang yang banyak hutang tetapi kemampuannya itu tidak mampu, jadi tidak bisa untuk membayar hutang-hutang yang dimilikinya, itu termasuk ke dalam gharimin. Yang keenam adalah ibu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam penggunaan. Misalkan kamu ingin masuk ke perguruan tinggi tetapi tidak memiliki biaya, maka kamu boleh atau berhak menerima zakat dari badan zakat. Ketujuh, hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Nah, pada masa sekarang budak ini sudah tidak ada ya, ini hanya berlaku pada masa lalu. Mungkin masih ada budak, tapi kalau pada masa sekarang sudah tidak ada. Yang kedelapan, orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, orang-orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Tetapi fisabilillah itu juga mencakup kepentingan-kepentingan umum, misalkan orang yang mendirikan masjid, musola, sekolah, madrasah, ya, rumah sakit dan sebagainya. Ini termasuk juga kepada fisabilillah. Alhamdulillah, pembelajaran
Ah, iya. Nah, itu termasuk mana itu? Apakah hikmah zakat atau golongan hikmah zakat? Oh, itu yang diminta. Silakan. Iya. Berarti golongan yang menerima zakat itu tadi ada berapa kategori? Nah, siapa sama siapa yang mendapatkan? Nah. Buat anak itu yang dapatnya apa? Buat nah, ayo bertemu. Kalau masuk mainnya tuh, apakah termasuk golongan yang menerima zakat atau hikmah zakat tadi? Hah? Enggak, yang punya teman. Apa termasuk tadi? Ah, berarti temannya hikmah. Lagi pulang tadi. Oke. Tadi kan udah dilihat juga tadi di depan kan? Yang kelompok ini orang yang kan ada tadi 4 tadi kan? Nah, Anda termasuk yang mana? Yang 5 zakat ada nggak yang depan? Ah, silakan kayak gitu. Mau nggak berisi? Aku saja itu mana kita. Terus apa lagi? Fakir, berarti itu masuk apa sama itu? Ya, Sam. Siapa yang dapat? Oh, ini termasuk Kakak Fitra, mana yang golongan penerima zakat? Siapa yang dapat? Ah, silakan. Kalau hikmah zakat, ah, silakan nanti. Kemana golongan mana? Ah, bagus.
Berarti anak ibu udah tahu mana golongan yang menerima zakat, mana hikmah dari zakat. Golongan yang menerima zakat berapa tadi? Ada berapa tadi? Ada berapa tadi? Golongan yang menerima zakat? 7. Yang pertama apa? Ada di situ sabilillah, terus ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, apa lagi? Hah? Kemudian apa lagi coba lihat? Gharib. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan arti dari fakir? Ayo, siapa yang bisa? Fakir. Tidak bisa, nah? Fakir. Sebutkan, baca aja di situ. Coba bagus ini. Berdiri nak. Apa? Keras-keras. Bagus. Orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokok. Berarti orang itu termasuk golongan yang menerima miskin. Apa itu miskin? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang bisa? Siapa? Coba Ricci. Berdiri, cintai yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok. Berarti miskin itu dia mempunyai harta atau mempunyai uang tapi tidak mencukupi untuk makannya. Nah ibu, tuh silakan halaman 102. Silakan kerjakan pekerjaan